Nate Goyard. Step with me, little bitch, yeah, you know that I go man. You be cattle when it's snitch, no thoughts, no stamps. New hoes, 10 toes, new guap, new bands, new whip, new chicks, new kicks, Jackie Chan, as you play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarkiran Salsibila. Saya dari kelas 1. Saya akan mempresentasikan tugas sejarah yang akan saya bahas adalah tentang Kerajaan Bali dan Sriwijaya. Pertama-tama saya akan membahas tentang Kerajaan Bali. Sejarah Kerajaan Bali Kerajaan Bali merupakan kerajaan tertua bercorak Hindu-Buddha yang terletak di Pulau Bali. Kerajaan Bali memiliki sejarah panjang dan jejak peninggalan yang masih bisa dilihat hingga sekarang. Kerajaan Bali berdiri sekitar abad ke-10 hingga awal abad ke-20. Saat berdiri, Kerajaan Bali berada di bawah kepemimpinan dinasti Warmadewa. Saat itu, agama yang berkembang adalah Buddha. Selang beberapa tahun kemudian, agama Hindu mulai masuk dan banyak dianut warganya. Pusat dari Kerajaan Bali terletak di Bedulu, Gianyar. Letak dari Kerajaan Bali ini dekat dengan Pulau Jawa bagian timur. Keduanya memiliki kedekatan dalam hubungan kebudayaan, termasuk ikatan dengan dinasti Isyana di Jawa Timur. Ekonomi dan sosial Kerajaan Bali. Sejak abad ke-10, masyarakat Bali sudah mengenal sistem pertanian yang kemudian dikembangkan sebagai sumber perekonomian. Raja-raja di Bali memusatkan ekonomi dari sektor pertanian. Sebagian besar warga bekerja mengelola sawah, ladang, dan perkebunan. Selain pertanian, peternakan, dan perburuan turut dikembangkan. Beberapa warga lainnya juga ada yang bekerja untuk menjalankan pusat kerajinan dari emas dan perak. Kehidupan sosial Kerajaan Bali tidak terlepas dari adat istiadat yang sudah tertanam sejak dahulu. Bahkan sampai saat ini, budaya turun-temurun itu masih dilestarikan. Berdasarkan temuan prasasti dari para raja, adat istiadat penduduk Bali sama dengan masyarakat Holing atau Kalingga yang berkiblat Hindu-Buddha. Salah satu adat di Bali dan masih berlaku sampai sekarang yaitu ngaben. Pada prosesi ini, setiap warga Bali yang beragama Hindu ketika meninggal, jenazahnya dibakar sampai menjadi abu. Raja-raja Kerajaan Bali yang terkenal. Raja Kerajaan Bali yang terkenal kebanyakan berasal dari dinasti Warmadewa. Berikut beberapa nama Raja Bali yang terkenal. Sri Kesari Warmadewa adalah raja yang pertama memerintah di Kerajaan Bali pada 882 sampai 914 Masehi. Raja Udayana 989 sampai 1011 Masehi. Marakata Bangkaja 1011 sampai 1022 Masehi. Anak bungsu 1049 sampai 1077 Masehi. Paduka Sri Maharaja Sri Jaya Sakti 1033 Paduka Sri Maharaja Sri Jaya Sakti 11.033 sampai 11.050 Masehi. Sri Astatura Ratna Bumik Banten 13.037 sampai 13.043 Masehi. Jejak peninggalan Kerajaan Bali. Ada banyak jejak peninggalan Kerajaan Bali yang sampai saat ini masih bisa dilihat dan dikunjungi di antaranya. 1. Prasasti Blanjong. Prasasti Blanjong adalah peninggalan bersejarah yang membuat pesan bahasa Bali dan dibuat oleh Sri Kesari Warmadewa. Prasasti ini ditemukan di Sanur Kau, Denpasar Selatan. 2. Prasasti Panglapuan.
Prasasti Pamlapuan adalah peninggalan kerajaan Bali yang berisi pesan tentang para penguasa kerajaan seperti Udayana, di Jaya Pangus dan Anak Wungsu. 3. Prasasti Anak Wungsu. Prasasti Anak Wungsu adalah peninggalan dari Raja Anak Wungsu yang berjumlah 28 buah. 3. Prasasti Anak Wungsu. Prasasti Anak Wungsu adalah peninggalan dari Raja Anak Wungsu yang berjumlah 28 buah. Selain prasasti, ada Goa Gajah, Pura Gunung Penulisan, dan Pura Gunung Kawi. 4. Pura Agung Besaki. Sejumlah umat Hindu menggelar upacara di Pura Besaki, yaitu pura yang berada di kaki Gunung Agung, Karangasem, Bali, Selasa. Pura Agung Besaki merupakan salah satu jejak peninggalan kerajaan Bali yang masih bisa dikunjungi saat ini. Pura Agung Besaki merupakan tempat pemujaan yang menjadi cikal bakal agama Hindu di Bali. Lokasinya di Desa Besaki, Karangasem, Bali. Selanjutnya saya akan membahas tentang Kerajaan Sriwijaya. Sejarah awal Kerajaan Sriwijaya dari prasasti Kerajaan Sriwijaya, yaitu prasasti Kota Kapur. Diketahui bahwa kerajaan ini berdiri pada abad ke-7 dan pendirinya tersebut Dapunta Hyang Sri Jayasanasa. Sejak awal didirikan, Sriwijaya diperkirakan telah berhasil menguasai Sumatera bagian selatan, Bangka dan Belitung, dan Lampung. Sri Jayanasa bahkan mencoba untuk melancarkan ekspedisi militer menyerang Jawa yang dianggap tidak mau berbakti kepada Raja Sriwijaya. Sementara dari prasasti Kedukan Bukit diketahui bahwa Dapunta yang berasal dari Minanga, Tamuan, yang lokasi tepatnya masih diperdebatkan. Diceritakan pula bahwa Dapunta yang mengadakan perjalanan dengan memimpin 20.000 tentara dari Minanga, Tamuan ke Palembang, Jambi, Bengkulu. Dalam perjalanan tersebut, ia berhasil menaklukkan daerah-daerah yang strategis untuk perdagangan sehingga kerajaan Sriwijaya menjadi berkembang dan makmur. Raja-raja kerajaan Sriwijaya berikut ini daftar raja-raja yang diduga kuat pernah memerintah kerajaan Sriwijaya. Dapunta Hyang Sri Jayanasa adalah raja pertama yang memerintah pada abad 683 Masehi. Indrawarman 702 Masehi, Rudrawikrama 728 sampai 742 Masehi, Sang Ramadan Jaya 775 Masehi, Daranindra atau Rakai Panangkaran 778 Masehi, Masarakrawira atau Rakai Warak 782 Masehi, Dharmasetu 790 Masehi, Samaratungga atau Rakai Garung 792 Masehi, Balaputra Dewa 856 Masehi, Sri Udayatityawarman 960 Masehi, Sri Uja atau Sri Udayatian 961 Masehi, Yasiae C 980 Masehi, Sri Cudamani Warmadewa 988 Masehi, Malayagiri atau Surwanadwipa 990 Masehi, Sri Rawijaya Tugawarman 1008 Masehi, Sumatera Bumi 1017 Masehi, Sri Sanggarama Wijaya Tunggawarman 1025 Masehi, Sri Dewa 1028 Masehi, Dharma Wira 1064 Masehi, Sri Maharaja 11.056 Masehi, Trailokya Raja Mahulibusana Warmadewa 11.078 Masehi. Masa kerajaan Sriwijaya, puncak kejayaan
Sriwijaya dapat diraih pada masa pemerintahan Raja Balaputradewa. Kerajaan Sriwijaya dapat dilihat dan keberhasilan di beberapa bidang, seperti bidang maritim dengan menguasai jalur perdagangan melalui Selat Malaka, Selat Sunda, dan Semenanjung Malaya. Rakyat pun hidup dengan makmur karena kerajaan mendapatkan banyak pemasukan dari pajak kapal-kapal dagang yang melintas. Untuk menjaga stabilitas kerajaan, dibangunlah armada laut yang kuat supaya dapat mengatasi gangguan di jalur pelayaran. Sriwijaya juga menjalin hubungan perdagangan dengan India, Cina, dan bangsa-bangsa lain. Selain menonjol di bidang maritim, kerajaan Sriwijaya juga mau di bidang politik, ekonomi, dan agama. Di bidang politik, Sriwijaya dianggap sebagai kerajaan nasional pertama karena wilayah kekuasaan sangat luas. Raja Balaputradewa juga menjalin hubungan erat dengan kerajaan Benggala yang kala itu dipimpin oleh Raja Dewapala Dewa. Raja ini menghadiahkan sebidang tanah kepada Balaputradewa untuk mendirikan asrama bagi para pelajar dan siswa yang sedang belajar di Nalanda. Hal tersebut menandakan Balaputradewa memperhatikan ilmu pengetahuan bagi generasi mudanya. Keruntuhan kerajaan Sriwijaya mulai mengalami kemunduran pada abad ke-11. Kemunduran melanda berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi dan politik. Berikut ini beberapa faktor yang menyebabkan runtuhnya kerajaan Sriwijaya. Berulang kali diserang Kolomandala dari India tersedak kerajaan Thailand dan Singasari. Banyak raja-raja taklukan yang melepaskan diri mengalami kemunduran ekonomi dan perdagangan karena bandar-bandar pentingnya melepaskan diri. Peninggalan kerajaan Sriwijaya sebagai berikut: Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Talang Tuo, Prasasti Talang Batu, Prasasti Kota Kapur, Prasasti Karangberahi, Candi Biaro Bahal 4, Candi Muara Takus. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.